Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat kesempatan kembali, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita masuk lagi di dalam hadirat-Nya, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan memang setiap saat. Dan saat ini kita berkumpul 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Di situ Dia hadir. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Sebab itu mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita izinkan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Kita izinkan Dia yang menguasai kehidupan kita. Dan kita akan melihat bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan pada hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau terang, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini selalu. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, Bapakku. Buka hatiku, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Yes. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kasih Bapa. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami
kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Silakan Pak Abner, buka kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus. Ya Aba, ya Bapa, inilah persekutuan kami ya Bapa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sadar Tuhan, bukan menonton. Bukan kami menonton Roh Kudus yang ada. Bukan kami menonton urapan Tuhan yang ada. Tetapi kami merasakannya. Kami menikmati hadirat Tuhan hari ini Tuhan. Campur tangan Roh Kudus. Urapi kami. Utus kami, pakai kami Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Kris Manusama. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga pakai, Engkau urapi Bapak Kris Manusama Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing the goodness of God. Katakan, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Thank you, Lord. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita katakan, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice.
have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. Thank you, Jesus. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down and surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, Lord, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus, you are here, moving in our midst. Amen. I worship you. I worship you. Yes, Lord, you are here, working in this place. I worship you. I worship you. Oh, you are here, moving in our midst. I worship
Lord. Oh, you are maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship. Yes, Lord. You are here, healing every heart. I worship you. I worship. Oh, you are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't hear it, you're working. You never stop working. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Even when, oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are, Lord. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, yes, Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Ini kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Berbicaralah kepada kami. Engkau yang membuat jalan di saat tiada jalan. Engkau yang melepaskan dahaga kami Tuhan. Engkau yang melakukan mujizat-mujizat ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami menyembah, memuji, meninggikan Kau. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita satukan hati dulu. Bapa, hamba siap untuk menyampaikan isi hatimu. Aku mengaku bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Abah, kami mau menerima apa yang dunia tidak bisa berikan buat kami. Terima kasih bahwa Kau pertemukan kami walaupun hanya lewat Zoom ini. Dengan hamba-Mu Naldo yang puluhan tahun kami nggak pernah bertemu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari Bapak, kami siap menerimanya dalam nama Yesus. Amen. Ya, oke, tadi saya panggil Naldo aja. Tadi kita ketemu. Saya surprise, bahkan waktu saya lihat fotomu, saya pikir saya di mana saya ketemu dia. Tapi bilang YMPI memang saya bertobat di Yusuf Roni. Ya, itu ya. Jadi saya nggak, kalau bicara background saya bener-bener udah kayak, aduh udah deh. Kalau lihat kasih Tuhan tuh gua, aduh, kalau mau ngomong kasar sih gua anjing babi deh, gua nih bener nggak ada bagaimana Tuhan begitu indah ya. Iya. Itu. Saya masuk gereja pun bukan karena kepengen ke gereja, malah gua nanya ya boleh ngerokok nggak di gereja itu, gitu coba lihat. Iya, jadi gimana ya kalau pikir dulu, kalau pikir gitu, aduh si Kris. Nah, terus kita bertobat di Sufroni, lalu saya zaman itu ya kita rasanya Tuhan Yesus datangnya minggu depan ya. Ya. Zaman itu tahun-tahun 80-an itu tahun 82 tuh. Kita kayak nggak pikir yang lain, cuma mau kebaktian karena kayaknya Yesus udah mau datang semua. Aduh, gimana ya sampai tinggalin semuanya. Artinya si Kris ngerti nggak sih pelayanan? Enggak. Nah, emosi, bisa emosi ya. Tapi Tuhan nggak salah. Sebab saya ingat waktu saya serahkan diri tahun 83 mau melayani Tuhan sepenuhnya, itu kalau ditanya ngerti, nggak ngerti. Emosi bisa emosi gitu. Nah, jadi orang sampai tanya, lu melayani Kris, bisa makan katanya gitu. Orang makan sate, lu makan tusuknya, tahu nggak katanya gitu. Kayak gitu ngomong. Tapi kalau saudara lihat dunia pelayanan hari ini, semua pengen jadi pendeta kan? Karena pelayanan sudah komoditi. Nah, gitu. Sudah berbeda banget. Jadi yang bikin saya jawab satu cuman karena nih pribadi Naldo ini gitu. Jadi saya terkejut aja bilang, pasti Tuhan punya tujuan nih kita bisa ketemu lagi. Wow, jadi kita ketemu terakhir tuh, pertama kita ketemu tuh waktu tentara Jepang mendarat di lapangan Banteng ya, Do ya. Nah. Ya. Oke, ya judulnya bergerak dalam urapan penerobos. Ini adalah materi yang saya siapkan untuk Ambon gitu. Saya tahun ini 30 tahun mengembalakan di sana. Saya nggak suka Ambon, saya menolaknya. Tapi waktu Tuhan panggil, pergilah ke timur, bersembunyilah di Sungai Kerit. Itu saya ingat banget jam 3.45 Mei. Jam 3.45 pagi saya lagi baca Alkitab, saya di Jakarta, bunyi firmannya begitu. Terus saya cari semua buku tentang Elia, saya baca. Tetap saya masih menolak. Sampai sekian tahun kemudian saya baca lagi buku Elia dan mengatakan bahwa itu tempat Elia bermain waktu kecil. Waktu saya nangis. Saya nangisnya karena saya pernah masa kecil saya di Ambon, papa saya kan militer, tentara, ditugaskan ke sana. Dan dia meninggal di sana, dimakamkan di makam pahlawan di sana. Nah, jadi saya nangisnya itu bukan apa, tapi yang masa Tuhan suruh gue balik ke masa kecil gue lagi gitu.
Jadi saya itu kedagingan, itu bukan kayak saya menolaknya. Tapi saya mengagumi Tuhan, Tuhan yang beda banget, Tuhan yang sayang saya, Tuhan yang sabar, Tuhan yang gak jitak-jitak kepala gua gitu. Nah, dalam 30 tahun ini di tahun ini kira-kira bulan Juni itu saya dapat sesuatu tentang bergerak dalam urapan penerobos. Karena visi kami di Ambon cuma 2 pulau-pulau, karena di Maluku tuh 1.400 pulau ya. Nah, tentu nggak mungkin kita jangkau semuanya, itu sombong ya gitu. Jadi seberapa yang Tuhan percayakan, ya, serius di situ. Makanya saya senang dengan GC, keren banget. Saya baru tahu nih ada komunitas gini nih, keren banget ya. Gitu. Lalu fisik itu yang pertama pulau-pulau, yang berikutnya kaum Kedar. Nah, cuman saya nggak berani bicara terbuka kalau apalagi gini. Nanti aja deh kalau saya ada kesempatan ke sana. Nah, kita bicara dulu. Nah, apa sih penerobos? Nah, mari kita lihat Mika 2 ayat 12 dan 13 ya. Nah, ada hal-hal yang di dalam perjanjian lama dia punya pesan profetik gitu. Satu pesan tersembunyi bagi kita. Gitu ya. Mika 2 ayat 12 dan 13. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpun sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang. Seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya. Sehingga ramai dengan manusia. Ayat 13, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ raja mereka. Akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Oke, ini pesan waktu itu untuk Israel ya. Tapi saya tadi bilang ada kayak prophetic message, ada kayak pesan tersembunyi buat kita gitu. Nah, yang saya bisa dapat gitu. Tuhan itu cara dia pilih orang, dia nggak butuh CV kamu, dia nggak butuh segala kemampuan. Tuhan nggak pernah tanya sama siapapun yang dia pakai, kamu mampu nggak? Dia nggak pernah tanya itu. Dia cuma tanya kamu mau nggak? Gitu. Makanya saya mau bilang sama lah semua Ronaldo kita semua. Kita nggak melamarkan buat Tuhan. Kita sadar siapa kita sih sebenarnya. Kalau sampai kita kasih diri kita buat dia. Nah, perhatian yang dia pilih bilang, hai Yakub. Kamu tahu Yakub? Penipu. Lihat, orang-orang yang kayak sampah seperti itu. Justru itu. Nah, dalam pengalaman pastoral, saya perlu akui bahwa gereja sudah banyak berubah gitu. Sebenarnya yang kalian buat ini harusnya gereja hidupin apa yang kalian buat. Nggak ada lain. Pergilah jadikan segala bangsa muridku. Pergilah, beritakan kabar baik. Nah, kabar baik itu dari kata gospel gitu. Gitu kan, kalau istilah Yunaninya adalah satu berita atau satu kata itu gini. Ada di zaman Yunani kabar baik itu, tapi tidak digunakan. Kenapa? Karena terlalu baik sampai sulit untuk dipercaya. Nah, Yesus hidup di zaman itu dan ini yang dia bilang buat orang percaya. Pergi, beritakan kabar baik. Jadi kabar baik, gospel itu good news gitu. Yang kamu mesti beritakan cuman kabar baik. Nah, tadi kita ngobrol di depan sama Naldo bahwa gereja pakai ketakutan untuk bawa orang taat. Jadi kamu taat Tuhan karena takut. Itu jelek banget. Harusnya kamu taati dia karena kamu kenal dia. Karena kamu percaya dia banget. Kamu mau taat karena kamu bisa percaya dia. Yang lebih lagi kamu taat dia karena kasih. Bukan takut. Tapi
Tapi banyak banget pengajaran yang pakai ketakutan. Nah gitu. Sehingga kita kayak gitu. Kita datang ke Tuhan karena takut. Nah itu spirit yatim piatu. The way you pray, the way you worship, saya bisa tebak. Ini orang datang dengan spirit itu, spirit ketakutan. Kayak anak yatim, takut-takut di depan Allah. Kalau jemaat seperti yatim piatu, berarti gerejanya pantai asuhan. Itu. Kamu bisa lihat gak, ini terlalu banyak cacat ini. Dan sorry to say bahwa jemaat selalu jadi korban dari satu pengajaran. Selalu jadi korban. Nah, lihat bagaimana Yakub yang penipu itu. Tuhan bisa ubah jadi prince gitu. Dia memang ahlinya merubah kita yang sampah ini. Nah, jadi kabar baik ini penting banget. Jadi saya kagum banget tadi ngomong sedikit di depan dengan visi misi kalian. Beritakan kabar baik. Apa sih kabar baik? Apa sih gospel? Kalau saya boleh pilih kalimat, cuman satu, namanya Jesus love you. Cuman itu yang kamu perlu beritain buat orang. Bukan nakutin orang. Ada kutuk di dalam Alkitab, ada neraka di dalam Alkitab, ada. Tapi itu bukan inti pemberitaan. Inti dari pemberitaan adalah Yesus mengasihi kamu. Dia mati buat kamu. Wow, luar biasa gak? Nah, sekarang kita hidup di bawah perjanjian baru. Nah, melalui darah Yesus, kita sudah tidak harus lagi menyerah pada tipu daya serangan-serangan musuh. Tapi kalau tadi dengar visi misi kalian, sebenarnya ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Kita dilengkapi untuk itu. Wow. Tuhan tidak ingin kita membiarkan iblis berkuasa. No. Iblis bukan levelnya Tuhan. Dia sparring partnernya kita. Nah, kita dilengkapi untuk menaklukkan dia. Nah, Tuhan udah selevel, gila. Tuhan udah ciptakan iblis itu, siapa yang ngajar gitu itu sesat. Iseng banget Tuhan ciptakan iblis gitu. Tuhan ciptakan malaikat. Siapa yang bikin malaikat jadi iblis? Manusia. Adam menyerahkan otoritasnya di Taman Eden. Itulah perubahan yang terjadi. Sejak itu dia berkuasa atas bumi ini. Tadinya kekuasaan di Adam, otoritas ada di Adam. Bukan Tuhan. Tuhan udah bikin iblis. Gitu. Gua nggak ikut Tuhan yang kayak gitu. Gitu. Nah, makanya dia mesti ambil alih itu. Penebusan itu sebenarnya luas banget. Nah, sehingga kita dilengkapi, dikuasai, diberi kuasa untuk memerintah. Ini dia. Nah, sekarang gini. Kalau kamu dengar pengajaran di gereja, Yesus mati buat apa? Yesus tebus kamu buat apa? Kebanyakan pengajaran bilang ini, supaya masuk sorga. Sorga bukan tujuan. Tujuan Yesus mati bukan supaya kamu ke sorga. Sorga tempat. Bukan tujuan. Nah, bukan tujuan. Apa tujuannya? Tujuan kamu ditebus adalah supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. You become like Jesus. Memerintah bersama Kristus. Wow, luar biasa. Sorga cuma tempat. Gitu. Bayangin. Nah, saya makanya saya bilang saya punya salah satu anak, ada tadi kita sebut Fendi di Dover. Nah, satu one day kalau saya mau ketemu Naldo nanti ke Dover, ya Dover tempat. Tapi tujuan saya ke kota itu, ke tempatnya Naldo sama Fendi. Saya bisa ke Dover, tapi kalau saya nggak ke tempat kalian, saya cuma ketemu tempat, tapi saya nggak ketemu tujuan. Ngapain ke sorga kalau lu nggak ketemu tujuannya? Nah, kira-kira gitu. Jadi tujuan kamu ditebus mahal dengan nyawanya. Bayangin. Cuma satu, supaya kamu menjadi serupa dengan dia. Wow, luar biasa. Nah, ada satu sistem yang jahat yang perlu diperbaiki. Sedikit mundur ya, kalau kisah Natal itu kayak agenda tahunan gereja kan. Tapi saya tersentak satu kali waktu mempersiapkan Natal itu, tiba-tiba baca Lukas yang dibilang gini, pengumumannya gini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah, kata yang dipakai di situ kurios. Diterjemahkan gini, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Wow. Jadi gini, dunia ada dalam
sistem dosa yang memang sudah dikuasai oleh Lucifer, gitu. Nah, warisan yang kita terima dari Lucifer, dari Adam, warisan yang kita terima cuma satu, mati. Nggak ada cara lain. Kamu nggak bisa lolos dengan cara apapun. Mau lu kasih duit bangun gereja dari emas kayak nggak ada ceritanya. Lu nggak bisa luput. Itu warisan yang kamu terima dari Adam, mati. Nah, Yesus disebut the second Adam. Dia perlu mati, dia perlu jadi manusia, dia tebus kamu supaya kita terima warisan bukan dari Adam, tapi dari dia. Wow, kamu lihat tinggi banget apa? You become like Jesus. Gak main-main. Wow. Nah, jadi sistem yang di dunia ini kita jangan hidup menurut sistem itu. Kita hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Keren banget kan? Hiduplah dengan sistemnya Tuhan. Artinya kamu ada di atas rata-rata. Kalaupun kita berperang, kita bukan berperang untuk menang. Kita berperang dari posisi menang. Yesus yang sudah mengalahkan itu. Nanti saya jelasin, penerobos itu Tuhan yang jadi penerobos. Yesus adalah penerobos kita. Itu luar biasa. Kamu nggak berusaha jadi penerobos, kamu cuma perlu ikut penerobos itu. Berjalan dengan dia. Wow. Semua otoritas dan kuasa kamu bisa terima karena kamu perlu tahu sumbernya dari mana. Gitu. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Perhatiin kata telah. Telah, bukan akan. Telah. Nah, ini bedanya perjanjian baru. Makanya kamu tidak berusaha, kamu cuma perlu masuk ke dalamnya. Kuasa ilahi telah menganugerahkan. Melihat itu, kepada kita, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan dia. Ini penting banget. Gak penting lu punya ilmu, lu punya pemahaman, lu punya teologi. Itu nggak jaminan. Jaminan ini pengenalan kamu akan dia. Wah. Connect with God itu segalanya. Waduh, saya bertobat. Yang dulu ngeremeh-remehin orang, Tuhan tunjukin bagaimana Tuhan bekerja dalam orang-orang yang kelihatannya biasa, gitu. Ya. Nah, saya tidak melebih-lebihkan. 3 cleaning service saya jadi rasul. Kemarin Jumat lalu, hari Jumat kemarin, kita utus ke salah satu pulau lagi. Nah, gitu. Mereka cleaning service. Coba waktu saya mulai, saya jelasin buat mereka, gitu. Cleaning service itu fungsi, tapi di mata Tuhan kita sama. Yang buat kita berbeda hanya fungsi, gitu. Nah, ada beberapa cleaning service juga mereka ngajar kelas Kingdom Life, gitu. Bukan asal ngajar loh, saudara. Saya pakai National Director Youth Mission untuk tes uji mereka, kelayakan mereka, apakah mereka cakap mengajar dan jadi itu. Nah, saya kembali lagi, apa sih kalau bilang bangun gereja? Apa sih yang kita bangun? Nah, ini definisinya. Membangun gereja artinya membangun masyarakat yang ilahi. Itu membangun gereja. Berarti kamu sedang bangun satu masyarakat yang wow, nggak main-main, yang ilahi. Nah, cuman udah beda sih gereja punya metodologinya udah beda sekarang, gitu. Gereja tuh tempat siapa aja, pelacur, pembunuh, perampok, semua boleh datang, gitu. Nah, tapi sekarang nggak bisa, kayaknya kamu mesti baik dulu baru bisa ke gereja. Nah, ini perubahannya yang buat saya mengerikan. Jadi dengan kata lain, kalau kita bangun gereja itu, mari kirim ini orang-orang bajingan sini, kirim. Anjing kirim. Lu tunggu 5 tahun lagi. Mereka jadi mutiara semuanya. Nah, itu yang keren. Kita diubahkan. Nah, kira-kira gitu. Ya. Wow. Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nggak ada yang lain. Bayangin. Dunia nggak bisa kasih ini buat kamu. Di dunia kamu ditanya CV kamu dilihat kamu diuji tes psikologi dan semuanya. Kalau Tuhan pakai cara itu kita udah mati semuanya. Kamu lihat itu. Ya, lihat. Tuhan udah peduli lu brengsek kayak apa. Poinnya cuma gini, kamu mau nggak kasih hidup kamu buat Tuhan?
Gitu. Jadi gini, dengan kata lain, kita semua hamba Tuhan. Fungsinya beda-beda. Kamu kerja, kamu bisnis, kamu juga. Bukan berarti semua di dalam gereja. No. Ya. Nah, kuasa diterima melalui apa? Tadi kita baca tentang kuasa. Cuma lewat hubungan. Bukan kamu punya karya. No. Nggak bisa. Hanya lewat koneksi. Tanpa koneksi nggak ada kuasa. Jadi mengenal dia itu sangat penting. Yohanes 15 ayat 4. Nah, dia bilang ini, tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Cuman itu. Itu kunci, itu segala-galanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini fondasi yang nggak boleh dirubah. Tinggal di dalam dia. Wow. Semua kemampuan dia berikan. Bukan kamu. Kalau kamu bikin, kamu akan tepuk dada. Gitu. Nah, sebagai komunitas, saya berbagi dengan kalian bahwa jangan kejar besar. Besar itu akibat. Jadi besar itu cuma akibat. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan Tuhan, dibilang kamu akan berbuah. Gitu. Jadi kita tidak harus coba bagaimana menghasilkan kemenangan. Saya sudah bilang, kita tidak berperang untuk menang. Tapi kita berperang dari posisi menang. Yang menang Yesus. Dia sudah kalahkan maut. Lu mau apa lagi? Lu mau bantu-bantu Tuhan. Kalau ada yang paling bodoh dilakukan orang Kristen adalah mencoba menolong Tuhan. Itu bodoh. Tuhan perlu ditolong. Wow, penghinaan itu namanya. Gitu. Jadi apa yang kamu buat? Kita hanya perlu berjalan mengikuti sang penerobos. Gitu. Tinggallah di dalamnya. Gitu. Kita yang berjalan. Si penerobos yang berjalan di depan kita. Ayatnya tadi bilang di depan. Nah, jadi kita ngapain? Ikuti dia. Maju bersama dia. Gitu. Dengan mengikuti, kamu sudah masuk dalam terobosan itu. Nah, melalui salib dan kebangkitan, gitu. Sang penerobos, gitu. Kamu pikir kamu punya power? Enggak, dia yang punya. Dia yang punya. Gitu. Wow. Nah, kenaikan Yesus itu sebenarnya inaugurasi Yesus Kristus. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, itu dia baru menyelesaikan misinya ke dunia ini. Tapi begitu dia naik, perubahannya apa dikenaikan? Perubahan itu itulah inaugurasi. Disitulah Yesus dilantik sebagai raja dari satu kerajaan yang tidak bisa digoncangkan sampai selama-lamanya. Nah, bayangin saudara dan saya anak-anak kerajaannya. Keren gak tuh? Jadi mengetahui apa yang firman Tuhan katakan tentang situasi khusus apa yang dia berikan, bayangin, itu buat kamu akses. Ya kan? Luar biasa. Nah, lihat, kita yang sudah dalam dia, yang menerima dia, yang lahir baru, roh kita sudah baru. Tidak disempurnakan lagi di sorga. Yang tidak seketika berubah itu tubuh dan jiwa kita. Nah, makanya kadang-kadang orang seperti terganjel atau katakan kita kok masih gini sih. Nah, itu jiwa dan tubuh kita. Tapi spirit kita waktu kita born again, spirit kita baru. Yesus tinggal di dalam kita. Bayangin, yang punya langit, bumi, laut beserta isinya diam di dalam kamu. Bayangin. Saya nggak perlu heran kalau kamu orang biasa-biasa tiba-tiba menjadi tanda ajaib. Itu nggak perlu heran buat saya. Itu normal. Sebab Amsal pengkhotbah bilang, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Itu dia. Itu normal. Kamu punya yang lebih hebat dari dukun, dari semuanya. Bayangin. Kepadamu akan kuberikan tanda-tanda. Kuberikan tahu apa yang akan terjadi di depan. Bayangin, lu lebih hebat dari paranormal. Bayangin. Gitu. Ya, gitu. Jadi mengetahui apa yang firman Tuhan katakan tentang situasi yang khusus. Kita hidup di dunia yang udah jatuh, tapi kita nggak jatuh. Kita nggak ikut. Saudara bisa gagal. 7 kali orang benar jatuh. Nah, yang bahayanya gereja langsung hakimin kamu.
Kamu jahat, jahat banget saudara, jahat banget. Banyak orang kecewa tuh karena gitu, gereja. Mafia lebih kompak dari kita. Kita begitu teman kita salah, kita judging dia, kita no. Kalau bisa saudara bangun atmosfer ini di JC ini ya, di komunitas ini, no judging gitu. Itu kalau saudara bisa bangun, wow, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Gitu. Saya bilang mafia lebih kompak. Kalau kamu lagi bagus, kamu semua orang sayang kamu. Begitu lu jatuh, waduh, kamu lihat judgingnya kurang ajar nggak? Sendal bekas masih ada harganya dibandingin kamu. Jahat kan? Nah, jahat banget. Gitu. Kamu pikir Tuhan yang buat itu? No. Kamu pikir Tuhan hukum kamu karena kamu jatuh dalam dosa? Yang hukum kamu tuh musuh dan diri kamu sendiri. Gitu. Musuh bisa nguasain organisasi, bisa gereja, kamu bisa dihukum. Kamu pikir Tuhan hukum kamu? Kira dia bilang itu, Kristus sudah mati selagi kamu belum mengenal dia, selagi kamu masih ada dalam dosa. Yakin. Ini teologi yang cacat kayak gitu. Makanya saya bilang kita pakai ketakutan untuk bawa orang taat. Yesus enggak. Kalau kamu benar-benar mengenal firman, apa yang Roh Kudus buat, apa yang Yesus buat, dia bukan judging, dia menginsafkan. Dia bongkar dosa lo nggak bisa sembunyi. Tapi tujuannya bukan judging, tujuannya menginsafkan kamu akan dosa. Yang kedua, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Nah, kalau kamu berdiri dan pengajarannya mulai coba judging, wah, kamu itu buat saya witchcraft, sihir dalam gereja. Ngeri banget. Kita pakai itu. Kita terlalu banyak buat itu. Makanya dunia nggak dimenangkan. Nah, tetangga kita juga nggak dimenangkan. Gitu. Kita beragama. Agama itu musuh daripada Roh Kudus. Kata religi, to bind, artinya mengikat. Itu musuh banget. Yesus nggak datang bawa agama. Yesus datang bawa lifestyle. Dia bawa gaya hidup. Hidup sorga. Ya, gitu. Wow. Jadi apa yang firman bilang tentang situasi, tentang semuanya. Wow. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita. Joy. Nggak ada yang lain. No more crying there. Gitu. Nggak ada air mata. Bedanya gini, kamu punya hubungan dengan dia, kedekatan kamu. Kita nangis bukan karena nggak ada makanan di rumah. Yang buat kita nangis itu karena Tuhan, kenapa Tuhan baik banget sih sama saya? Nah itu. Itu yang bikin kita, Tuhan, gue berkali-kali gagal, kok Tuhan masih baik terus sih? Itu yang bikin kita nangis. Bukan nggak ada beras, nggak ada, itu salah lu sendiri kalau nggak ada beras. Nah, gitu. Lihat tuh, keren banget nggak tuh? Nah, kalau bisa dunia nonton Tuhan yang ini di dalam kita, kan kita dibilang ini cerminnya dari Tuhan. Kita adalah cermin kemuliaannya. Nah, kalau orang nggak senang sama kita dalam pergaulan aja, berarti Yesus nggak ada di dalam kita. Itu aja. Alat ujinya cuman gitu aja. Wow. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, gitu. Senantiasa. Tuhan tuh nggak ada urusan kadaluarsanya. Tapi saudara, saya nggak tahu di sana ya. Tapi saya bilang di Indonesia, di kota-kota besar, Jakarta, aduh judgingnya gila. Orang keluar dari gereja, kadang-kadang kumpul sama saya cuma nangis. Ngajak saya ngopi dan mereka cuma cerita dan nangis. Saya kumpul 7 orang, 6 apa 7 orang gitu. 5 nggak mau gereja. Anak-anak muda ini. Saya tanya kenapa gitu. Tahu nggak mereka ngomong kayak saya ditempeleng gitu. Mereka kayak tempeleng aja gitu. Mereka ngomong gini, sorry ya om, pendeta pakai topeng, mati gua. Gua mau minum kopi nggak ketelan tuh sama gua. Gereja panggung sandiwara om. Aduh. Ada satu worship team dikeluarin dari gereja. Ini tahun lalu. Mereka kumpul lagi, mereka cari saya. Kita duduk di Starbucks ngopi, cuma nangis.
Bilang, Om saya tuh milih lagu, saya doa kok Om, saya puasa. Sampai di sana katanya, jangan nyanyi ini, Bapak Gembala nggak suka. Coba lihat, ngeri banget nggak gereja kayak gitu? Mereka sampai nanya, Om ada nggak alat yang bisa ukur urapan Om, biar kita beli Om, katanya gitu. Sampai ngomong itu ketus kayak gitu, kalau saudara lihat. Ngeri banget saudara lihat gitu. Nah, jadi memang gereja udah apa ya? Udah ya, sorry to say bahwa ya mungkin udah komoditi, pelayanan sudah ke situ, udah bisnis gitu. Wow. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Di sini nggak bilang kamu dengan keluhan, dengan ketakutan, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Gitu. Wow. Tuhan menunjukkan satu peta jalan untuk bersuka cita. Jadi kita sekarang sedang mengalihkan pikiran negatif kita, gitu. Saudara lihat dunia yang penuh ketakutan, perang, bangsa bangkit melawan. Jangan, kamu nggak di situ. Kamu punya dimensi berbeda. Kamu terus bersuka cita aja, bersyukur, gitu. Gitu. Baik, untuk kita bisa masuk dalam penerobos, hidup sebagai penerobos gitu. Itu perlu satu keputusan, satu kehendak bebas kita, keputusan yang sengaja. Gitu. Saya nggak jadi sama dengan dunia. Kamu mesti ngomong gitu, enggak. Gitu. Musuh itu cuma bisa, dia nggak punya power, dia punya daya tipu. Dia tipu kamu, dia bikin kamu ketakutan. Lu sih nggak doa pagi tadi. Nah, ngeri nggak? Ngeri nggak? Kamu lihat tipuan kayak gitu. Nah, mari saya jelasin. Kita punya gambar Tuhan yang rusak. Nah, bagaimana kita mau jalanin amanat agung kalau gambar Tuhan saja rusak? Artinya gini. Nah, saya coba kembali, coba masa kecil ya. Kita, mama, papa, guru sekolah minggu, udah setting gitu buat kita ya. Saya pinjam Naldo aja. Ayo Naldo, berdoa ya. Tutup mata, nanti Tuhan marah. Siapa yang bilang? Tapi dari kecil kamu udah taruh di sini Tuhan marah. Karena mama papa bikin itu. Nanti di gereja juga itu. Kalau kamu nggak gini Tuhan marah gitu. Lu lagi naik mobil lu kesenggol. Lu sih udah lama nggak doa pagi. Nah gila nggak? Gitu. Usaha lu apa macet. Kamu jujur nggak perpuluhan lu? Main udah kamu lihat nggak tuh? Jadi Tuhan tuh marah-marah gitu. Tahu nggak gereja sedang menurunkan derajatnya Tuhan sama bos mafia yang kalau gua nggak bayar uang keamanan dia bakar rumah gua. Nah, jadi nggak? Emang Tuhan kayak gitu? Bayangin, kamu mau Tuhan yang tiap hari pegang rotan? Nggak baca firman tadi pagi? COVID, gitu. Lu mau gitu? Lu mau Tuhan kayak gitu? Gitu. Nggak doa? Kesenggol? Gitu. Tapi kan cara kita tuntun orang begitu, ngeri banget ya. Itu yang bilang controlling spirit, ngeri banget. Wow. Oke, pegang firman Tuhan gitu. Saya baru sekali dengar GC ini, saya mau tahu lebih banyak. Saya bisa cerita buat teman-teman di sini. Wah, ada loh di Amerika loh kayak gini loh anak-anak Indo, luar biasa nggak? Wow. Ya, kalian tahu nggak kalian sedang melihat bangsa-bangsa? Kan gitu. Ya, Yakobus 1:22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Sebenarnya dosa bukan hanya apa yang kamu buat. Yang kamu nggak buat juga bisa jadi dosa. Ya, tahu? Itu. Dosa itu bukan tentang kamu buat. Tapi kamu nggak buat juga. Artinya gini, kamu tahu kebenaran tapi kamu nggak buat, ya dosa. Gitu. Aduh. Jadi inilah cara hidup dari sorga ya, gitu. Gitu. Kita mengingat apa yang Yesus buat bagi kita, ya. Kita mengarahkan pikiran kita pada kemenangan Kristus itu. Dia kepala penerobosnya tadi, dia jalan di depan, kamu cuma ngikut. Keren nggak tuh? Nah, itu artinya gini, tindakan iman maksud saya gitu. Kalau semua karena tindakan kamu tepuk udah ada nanti, gua bisa. Itu salah. Saya nggak lihat gitu.
Gitu. Keren nggak? Matius 16 ayat 19. Ya, ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Wih, beda banget. Beda banget. Nah, tahu nggak? Kunci selalu kecil. Pintunya boleh segede apapun. Kunci itu cuman kecil. Tapi powernya dia bisa buka pintu yang gede loh. Keren nggak tuh? Wow. Nah, ini kuncinya kerajaan sorga, bro. Wow. Terus begini, apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga, gitu. Sebenarnya saya bedah literatur, sebenarnya ayat ini terjemahan aslinya gini, apa yang kamu ikat di dunia adalah apa yang telah diikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia adalah apa yang telah dilepaskan di sorga. Nah, di luar orang percaya mereka nggak punya kunci ini. Makanya saya bilang, kamu biasa-biasa aja. Dia boleh direktur, dia boleh punya properti sehebat apapun. Tapi dia nggak pegang kunci kerajaan sorga, saudaraku. Wah, ngeri banget nggak? Tiba-tiba seluruh duitnya habis, banknya kabur, duit lu yang billion dollar bisa nggak kau bisa hilang. Apa aja bisa kayak gitu. Wow. Jadi ini kata-kata tadi punya satu tindakan, satu bahwa kita bergerak di alam rohani yang kita punya. Itu beda. Posisinya beda. Kita tinggi. Cuma jadi jangan nilaimu berdasarkan apa yang orang nilai. Oh, kamu cuma pegawai biasa. Itu bodoh sekali. Nah, banyak orang begitu kok sampai sekarang. Pak Kris kan hamba Tuhan. Nah, lu hamba siapa kalau gitu? Ayo. Semua kita hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Gitu. Justru kalian punya mimbar yang lebih gede dari saya. Saya punya mimbar cuma hari Minggu di dalam gereja doang. Ngomongnya agama banget. Shalom. Baik-baik Pak Pendeta gitu. Waduh, lu di luar yang orangnya maki-maki tiap hari yang semua. Ini keren banget. Ini keren banget. Wow. Buat saya keren banget nih JC, ya. Artinya gini, kalian bersentuhan dengan dunia yang liar di luar. Kalian gak bermain dalam tembok agama di dalam gereja, gitu. Wah, keren banget. Kalian bersentuhan, mulai dari supir mungkin, pembantu, siapa aja. Keren abis gak tuh? Aduh. Bahwa kita menerima pewahyuan mengenai kebenaran, gitu. Itu penting banget. Penerobos itu dia gini, saudara terkonek dengan penerobos, saudara akan dapat revelation, hal-hal yang dapat. Revelation tuh gini, bukan knowledge, revelation sama knowledge beda. Revelation itu gini, diungkapkan. Jadi revelation bisa gini, kamu bisa mengerti tanpa belajar. Wow, ajaib nggak? Ajaib banget gitu. Jadi salah satu cara kita mengubah atmosfer rohani adalah dengan apa? Kata-kata saudara semua selaras dengan Tuhan. Nah, saya sedikit mempertebal ya, ini tiba-tiba aja saya ingat. Sejak ada gerakan pendoa, setan jadi penting. Coba pikir baik-baik. Sejak ada makanya gua nggak gabung dengan gerakan-gerakan pendoa gitu. Nah, begitu saya dengar orang doa, saya ngerti. Gini, Ambon itu rusuh. Di Ambon rusuh itu dari tahun 99 sampai 2005. Lu nonton orang mati tiap hari. Ya, saya nggak mau ngomong ngaco aja ini karena ini di media gitu. Tapi itu yang terjadi. Kita nangis tiap hari. Nah, saya bangun menara doa. Coba, apa alasan saya bangun menara doa? Ini saya ya. Karena saya cinta Tuhan? Enggak, karena takut mati. Coba, itu aja udah salah. Jadi saya rubah teologi doa saya rubah semua, bubarin lagi, mulai lagi yang baru, bubarin lagi. Karena saya mulai ngerti, ternyata doa, definisi doa, kata yang dipakai adalah communicate, komunikasi. Oh, beda banget. Saya kalau doa, saya bawa list.
Saya bawa laporan semua kebutuhan. Jadi Tuhan enggak tahu, saya mesti bantu dia kasih tahu. Itu kan goblok gitu. Nah, lihat itu. Wow, 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 wow. Nah, makanya tunjukin saya ayatnya di Alkitab. Tuhan bangun pasukan doa, tunjukin. Ada nggak Paulus sebelum pergi ke Athena, terus dia bilang, mari Pak Teddy, mari Pak Yopi, tolong duluan ya, doain dulu kotanya keliling-keliling, urapin minyak ya, jangan lupa bawa minyak jelantah, minyak kayu putih, minyak sembarangan. Tunjukin gua ayatnya. Nggak ada. Doa penting, tapi yang kita buat salah. Kalian sedang buat yang benar. Tuhan suruh pergi beritakan Injil. Bukan pergi keliling-keliling doain kota. Nah, lalu Tuhan yang suruh nginjil. Kan gitu. Nah, coba lu perhatiin pendoa-pendoa. Kita buat setan jadi penting. Nah, Pak lihat nggak Pak? Itu langit di Dover warnanya kuning. Kira-kira gitu kan. Kalau pendoa suka ngomong kan gitu kan. Serem-seremin gitu. Dia bilang, enggak tuh. Nah, Bapak sih lihatnya pakai mata biasa, pakai mata hati dong, cia dirohanin kan gitu kan. Bapak lihat kok, enggak tuh, gua jawab gitu kan. Nah, ini contoh aja dia bilang. Kenapa? Oh dia kasih ayat. Itu penghulu-penghulu di udara tuh Pak. Sedang menutupi langit di Dover. Makanya doa orang-orang di Dover tuh nggak sampai ke atas. Bayangin kalau lu percaya. Nah, bayangin. Nah, kamu tahu Alkitab bilang apa? Nah, ini waktu dia bicara tentang Ambon, saya jawab. Saya bilang, sorry ya, gua nggak berdoa ke langit. Yesus di dalam gua. Christ in me, the hope of glory. Kalimat ini menjadi nenek moyang dari semua teologi. Christ in you, Christ in me. Kristus di dalam gua. Gua nggak doa ke langit. Itu langit mau warna kuning, hijau, kelabu, terserah lu. Gua ngomong sama Yesus yang di sini, di hati gua. Keren gak? Nah ini yang lu mesti tahu kebenaran. Kalau enggak kita kalah terus. Setan jadi penting. Kalau gue bilang setan gak ada, sesat. Tapi jangan bikin setan penting dong. Bayangin, dia Yesus yang penting. Wow, luar biasa. Ya, Yohanes 12 ayat 20. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Wow, keren banget. Apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini yang penting. Cuman firman doang, gak ada yang lain. Di depan Dewi Artemis, Paulus nggak bahasa roh, panggil pendoa, mana Tante Syul ya, tolong Tante Syul, tolong nggak ada Paulus teriak-teriak. Paulus di depan Dewi Artemis, dia ngapain? Dia speak words, rubuh tuh patung, satu kota, geger. Nah itu yang lu mesti bertindak di mana-mana. Perkatakan firman, wow, gitu. Itu sebabnya mengapa kita perlu ngerti pewahyuan. Tentang apa tuh? Posisi kamu di dalam Kristus. Christ in me, the hope of glory. Wow, itu buat saya itu nenek moyang dari seluruh teologi. Itu luar biasa. Christ in me, the hope of glory. Ya. kita kalau saudara ngerti identitas saudara bukan di organisasi gereja gitu. Bukan. Ya. Bukan identitas gereja. Identitas kita di dalam Kristus. Nah, saya tutup dengan Efesus 2 ayat yang 10. Itu. Bahasa Inggrisnya bagus. For we are God masterpiece. Keren banget gak? Kamu maha karya. Kamu mahal. Ini bukan sombong. Bukan. Kamu mesti tahu ini. We are God masterpiece. He has created us new in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Bayangin. Kan kamu maha karya ciptaan Tuhan. Tuhan tidak iseng-iseng kita. Gitu. Kita maha karya cipta. Dia sudah menciptakan kita dalam Kristus Yesus. Supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti yang dilakukan. Coba, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ini bukan janji buat pendeta. Bukan.
Ini bukan janji buat pendeta, ini janji buat orang percaya. Yang penting lu orang. Nah, itu udah. Gitu. Gitu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa? Bangkitin orang mati, sembuhkan orang sakit, minum racun maut, nggak mau. Bayangin, keren banget ya. Wow. Berjalan dengan pemahaman ini, sudah. Nanti kamu lihat. Coba lihat gereja, kamu lihat. Kita nih gereja modern, ya. Kamu penonton banyak lah, apalagi lu di Amerika. Lihat, kalau kita berdoa, yang goyang orangnya, Rabakatara, dalam nama Yesus, goyang orangnya ya gerak-gerak gitu kan. Sama di mana-mana, teriak-teriak gitu, ngeri banget. Coba lu baca Kisah Rasul 3, mereka berdoa, rumahnya yang goyang. Bayangin apa yang membedakan kita dengan mereka sih? Mereka Alkitab nggak punya. Mereka nggak punya Alkitab. Itu gereja perjanjian baru. 200 tahun hidup dari pengajaran para rasul saja. Mereka nggak punya. Kita punya Alkitab segala terjemahan. Kita punya library. Bayangin. Mereka punya kuasa yang tak terbatas. Kenapa kita terbatas? Ini dia religion itu. Salah pengajaran itu. Itu. Wow. Wah. Keren banget. Kita adalah mahakarya ciptaan Tuhan. Dia ciptakan kita di dalam Yesus. Nah, jadi semuanya tentang di dalam Yesus. Gitu. Nah, sekarang apalagi zaman ini kan sudah perang lah, Rusia lagi, ini orang mulai khotbah akhir zaman di mana-mana. Nah, terus kita takut. Yang mesti takut siapa? Kita atau dunia? Nah, itu kalau saudara takut, saudara nggak yakin berarti. Kita memang ngomong Tuhan supaya kesannya kita baik, padahal kita nggak libatkan dia. Apakah firman menjadi motivasi langkah-langkah kita? Ngeri banget kan? Kalau kamu baca Wahyu, bayangin yang buka semua materai Yesus. Yang buka kitab-kitab Yesus. Kok Yesus yang lu sembah itu, kok kita jadi takut sih? Nah, ini maksud saya gitu. Kalau kamu benar-benar connect with God, kamu dekat dengan dia. Waduh, keren banget. Nah, gak ada anak emas buat Tuhan. Gak ada superstar. Kita semua sama di mata dia. Ya, saya nggak perpanjang. Cuma mau bilang ini. Silakan kalau ada mau bertanya atau apa gitu. Yang gampang saya ahlinya, yang susah kasih Naldo nanti. Dia jago jawabnya. Gitu. Ya, mantap. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak berhenti berbicara dengan kami. Tuhan terus membukakan pewahyuan untuk mereka semua. Tuhan, Engkau sayang Naldo, Tuhan, Engkau sayang semua teman-teman saudara-saudaraku ini lebih dari siapapun yang bisa bilang itu untuk mereka. Tuhan, komunitas ini Tuhan yang buat, Tuhan yang inspirasikan Tuhan. Tuhan, biar seperti namanya JC Tuhan, mereka akan menggenapi semua kehendak-Mu di zaman ini. Mereka adalah orang-orang di barisan akhir-Mu ini Tuhan. Bapa, biar apa yang Tuhan buat di dalam mereka terdengar sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih. Aku bangga Tuhan, Engkau pakai semua saudara-saudaraku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan perhitungkan mereka dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bung Kris, Pak Pastor Kris, sudah memberitakan isi hati Tuhan kepada kita semua. Tadi Bung Kris katakan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi pendek-pendek aja. Shalom. Shalom. Saya Ibu Ugu. Saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan untuk pewahyuan kebenaran firman Tuhan ini kepada Pak Kris, dan saya sudah sering mengikuti Pak Kris di YouTube. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya berdoa untuk kita sekarang ini supaya kita
menjadi mempunyai hikmat wahyu kenalan yang benar kepada Tuhan, supaya kita tidak ditipu lagi oleh iblis dan kita boleh berjalan dengan Roh Kudus, menyadarkan keluarga kita, sanak famili kita yang dekat, yang jauh, banyak-banyak orang yang harus dimerdekakan dari roh agama, adat istiadat, dan yang tidak sama dengan firman Tuhan. Apa semua yang ada di denominasi gereja-gereja yang tidak seperti firman Tuhan, kita doain itu supaya bertobat semua dan tubuh Kristus bersatu, supaya Tuhan yang adalah kepala tubuh boleh menaruhkan kepalanya di atas tubuh yang unity. Yohanes 17. Kita harus bersatu, kita semua milik Kristus, tetapi kita jangan mau ditipu iblis sehingga kita jadi takut, jadi ada kalanya mulut kita jadi perpanjangan mulut iblis. Kita juga harus bertobat. Kita semua harus bertobat. Sering kita menghakimi, sering kita merasa kita lebih benar dari saudara kita. Padahal semua kita salah, hanya Tuhan yang benar. Pak Kris, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Revin dan kita semua yang ada di sini. Terima kasih sama Tuhan. Biar kita menjadi duta-duta Tuhan. Memberitakan Adam kedua, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus yang sudah mati bagi kita, sudah menebus semua dosa kita. Memberi kemenangan seutuhnya kepada kita. Apalagi yang kita mau perlukan. Tuhan sudah mengosongkan diri buat kita semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah kita semua diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Pak. Shalom. Mau tanya tentang yang doa tadi tuh, Pak. Agak menarik. Kan perlu tuh doa apa gitu kan. Tapi kan di firman Tuhan dikatakan bahwa peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa di udara gitu. Ya, betul sekali. Bisa mengalahkan. Nah, itu kan rata-rata kayak penguasa kota taklukan doa keliling gitu, Pak. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Makanya saya bilang tunjukin saya contohnya, ada doa-doa keliling itu tuh tunjukin saya gitu contohnya. Kamu berdoa buat bangsa, kamu berdoa buat apa, itu benar gitu. Tapi doanya diinspirasi dong oleh Roh Kudus gitu. Jangan dengan konsep kita datang. Ya, itu itu. Jadi kan kalau ada nggak Yesus bilang gini, murid-murid kumpul ya, besok gua mau ajarin doa. Nggak pernah. Murid-murid nonton Yesus berdoa, mereka kaget. Loh kok beda ya sama kita ya? Nah, kamu tahu itu kan budaya masih Yahudi banget. Jadi mereka punya gaya doa agama banget. Pak, murid-murid itu Yahudi banget, mereka tahu apa itu doa. Tapi waktu mereka lihat Yesus, mereka bilang, kok dia beda sama kita? Nah makanya mereka minta dalam Matius 5, Yesus ajarin dong kita berdoa. Nah gereja sekarang bikin doa Bapa kami jadi apa? Jadi kata-kata sakti kan, sebelum habis kebaktian semua Bapa kami yang ada di surga. Kita bikin kayak mantra kan. Emang gitu Tuhan suruh? Kagak lah. Nah, kalau kamu baca Matius 5, Yesus bilang apa? Dia mulai dengan gini, kalau kamu doa, jangan kayak orang munafik. Nah, lu sadar nggak bahwa ternyata hobinya orang munafik berdoa? Ayo, pikir baik-baik. Jangan kayak orang munafik. Mereka doanya bertele-tele, panjang-panjang, kata-katanya bagus. Nah, jadi makanya kalau lihat orang berdoa, kita tanya sendiri, ini kita masuk golongan doa orang munafik apa yang mana nih? Gitu. Nah, bertele-tele, panjang, sama saya buat gitu semua kita dulu. Itu yang saya bilang tadi menara doa itu. Kita datang bawa list, kita lapor tentang bangsa kita. Gitu. Jadi Tuhan tuh nggak tahu, kamu mesti bantu dia kasih tahu. Nah, saya sampai itu jalan bertahun-tahun dong. Saya bongkar lagi waktu saya temukan apa sih doa itu. Ada 2 kata sakti di situ, saya bilang sakti gitu. Ya, untuk sebagai definisi doa. Yang pertama bilang ini, doa adalah mencium wajah Tuhan. Wow, beda banget.
Ternyata doa itu coba apa? Hubungan. Gitu. Nah, yang kedua dibilang communicate. Jadi pembicaraan dua arah. Coba kamu lihat orang doa, dia ngomong terus panjang-panjang satu arah, dia nggak kasih kesempatan Tuhan ngomong. Gitu. Nah, paling sering kan kita lihat istri-istri ngadu suaminya sama Tuhan, Tuhan, suami saya bajingan Tuhan, dia pornografi, dia ngadu 30 menit cuman ngadu suami, dia anjing Tuhan, segala macam. Udah tinggal berapa detik, tapi Engkau baik Tuhan, Kau pasti ampunin dia, amin. Sedap nggak tuh? Nah, ini yang saya maksud. Suatu saya rubah doa kita, gitu. Jadi kita nggak ada konsep, nggak ada semuanya, tapi kita datang dengan buka hati. Karena communicate. Nah, saya ngobrol, saya kasih kesempatan nggak Tuhan ngobrol. Makanya kalau kamu habis doa, seharusnya kamu tahu mau ngapain. Seharusnya, itu normal. Nah, kalau nggak, kenapa? Berarti lu ngomong satu arah dari tadi. Kalau nggak tahu Tuhan mau apa, gitu. Bagaimana supaya saya tahu? Tahu nggak Tuhan yang lebih rindu lagi kamu tahu? Ini tentang doa. Gitu. Makanya Tuhan tuh doa tuh panggil diri. Bapa kami yang di sorga. Itu ngapain coba? Hubungan kan? Gitu. Itu bicara hubungan. Nah, saya mulai rubah. Jadi pagi kalau saya bangun tidur, saya nggak punya konsep doa. Saya bangun tidur, saya duduk, diam aja. Nah, saya pakai kata ini, dialog batin. Saya diam, dialog batin. Jadi seakan-akan Tuhan, kadang-kadang I love you, Pak, gitu-gitu. Terus dia pasti pesan apa ya? Nah, kalau enggak saya mulai deklarasi firman. Jadi saya enggak datang dengan konsep saya mesti ngomong ini. Enggak, wah. Saya diam, itu yang saya bilang dialog batin tadi. Nah, terus saya mulai declare. Saya ngomong dulu sama diri saya. Hai Chris, dengar ya. Christ in you, the hope of glory. Nah, jadi saya declare firman, gitu. Kristus Tuhan di dalam saya. Dia menebus saya, saya apa yang gitu. Nah, saya mulai declare gitu. Nah, nanti saya nyatakan hari ini saya berjalan dalam tuntunanmu, gitu. Saya mau jadi berkat bagi Tuhan, pewahyuanmu ada di dalam saya mau jadi berkat buat banyak orang. Kalau nggak ada, diam. Saya nggak bikin konsep. Kalau nggak ada, ya udah, gitu. Makanya coba lihat. Kalau kita ngajar bentuk, ini bahaya banget. Misal gini, bangun pagi 2 jam ya berdoa. Nanti kalau lu nggak 2 jam, lu tertuduh kan? Nah, ini yang saya bilang. Gitu. Makanya sekarang coba pikir ini. Apa itu hidup dalam hadirat Tuhan? Menurut kamu? Doa 2 jam, lalu yang 22 jam di mana? Apa itu hidup dalam hadirat Tuhan? Nah, saya jelasin. Hidup dalam hadirat Tuhan adalah menyadari Tuhan 24 jam. Itu hidup dalam hadiratnya. Bisa nggak lu lagi masak doa? Bisa dong. Lagi nyetir doa? Bisa. Harus tutup mata. Nabrak lu nanti. Makanya jangan dibikin bentuk. Gitu. Jangan terlalu luas. Ngobrol. Kamu berani bisa nggak cerita sama Tuhan sampai hal-hal yang konyol? Nah, kalau enggak berarti lu agamawi. Gitu. Coba lu ada persoalan, lu tanya 3 pendeta, jawabannya 3. Tambah bingung nggak lu? Nah. Iya. Coba lu ngobrol dong sama Tuhan. Apa aja lu ngobrol sama Tuhan. Lu ngobrol sama orang, digosipin lu lagi. Ini yang keren maksud aku. Doa tuh komunikasi. Jadi saya doa di mana aja, dalam apa aja gitu. Makanya saya bilang menyadari dia 24 jam gitu. Itu merubah teologi saya, merubah semuanya, merubah gitu. Ini gue cerita Fendi nih ya. Naldo gue cerita. Fendi, kita lagi doa nih. Ambon lagi perang. Lagi doa di menara doa. Tadi saya lagi duduk. Satu ibu mulai berdoa, Tuhan kami dengar di hotel ini ada pembunuhan Tuhan. Jadi kita dengar, dia laporan. Nah kan gue bilang, dia laporan. Tuhan gini. Nah lagi doa si Fendi naik dong. Si Fendi naik. Dia telat dikit. Jadi dia dengar ibu ini lagi ngadu. Tuhan katanya ada orang mati gini Tuhan. Nah gitu. Kita di menara doa nih.
Terus si Fendi nyambung, benar Tuhan, saya baru dari sana. Saya lihat yang kakinya putus, yang itu, terus si Tante Syul yang begini, hi. Kamu lihat gak? Kita ketawa. Kamu lihat, aduh kita, untung Tuhan tuh, ya Tuhan lah. Kalau Tuhan tuh orang Ambon, pasti gue udah ditempeleng kali semuanya nih. Gitu. Kita banyak banget ngaco gitu, kamu lihat gitu kita. Nah, coba kamu doa, kamu lihat pendoa-pendoa. Kalau dia doain, misalnya doain Amerika lah, sepertinya dia lebih sayang Amerika dibandingin Tuhan. Itu kan bohong. Dia bukan sayang, dia takut mati. Nah, gitu. Tuhan yang sayang Amerika. Tuhan sayang kalian gitu. Nah, gitu. Jadi buat saya doa penting, tapi dia kalau dia apa ya? Religion spirit, wah itu sia-sia doa itu. Gitu. Nah, buat kalian yang visinya penginjilan, wah, gila. Itu gini, coba paham ini. Christ in me, the hope of glory. Uji ya, jangan langsung percaya gitu. Saya nggak berdoa minta urapan. Why? Kenapa? Karena yang diurapi diam di dalam saya. Jadi ngapain? Saya bukan minta, saya bersyukur untuk pengurapan. Nah, itu kan beda dong. Kenapa? Karena saya tahu dia in me, the hope of glory. Gitu. Jadi kamu begini, speak words, memperkatakan kebenaran firman itu. Gitu. Untuk apa? Rumah tangga kamu, pernikahan kamu, bisnis kamu, gitu. Nggak ada berkat yang jatuh-jatuh di jalan. Dengar ya, maling lu dengar ya, lu nggak punya hak ambil berkat gua. Bisa kamu, kenapa kamu nggak berani gitu? Gitu. Ya kan? Nggak sopan gitu. Nanti coba pikir baik-baik. Gitu. Ya kan? Gitu. Perkatakan itu. Gitu. Saya sehat Tuhan, saya sehat, terima kasih, saya sehat hari ini. Padahal ini lagi sakit. Wah, gua kena COVID. Bayangin, saya udah declare firman tuh, baru ngomong, suara datang. Mana buktinya? Gila nggak? Wih, bener perang gitu. Jam 3 pagi tuh, bodoh. Gua baca firman, dia serang balik. Nanti bisa gini nih. Lu lihat tuh, pendeta itu mati. Gua ketakutan. Gua terus declare firman, tapi gua nggak. Dengar lu ya, gua terus sampai gua menang dong. Wah, setan makanya bilang dia punya daya tipu, dia nggak punya power, dia punya daya tipu. Dia akan bikin gini, kamu nggak layak. Tuhan, waduh, apalagi kamu baru bikin salah. Wih, itu dia jago banget, dia tuduh. No. Saya melewati itu, makanya saya berani berbagi dengan kalian. Gitu. Maka tadi bilang, kamu maha karya, kamu bisa salah kok. Siapa yang nggak bisa salah? Hebat banget. Kita semua bisa. Nah, jangan tertuduh, jangan izinkan intimidasi gitu. Itu kan keren banget. Itu Tuhan kita. Ya, gitu. Bukan nggak penting. Jadi kalau kamu doa buat bangsa, doa apa yang dia kamu mesti dipimpin. Kan Roma bilang kamu nggak tahu caranya berdoa. Roh Kudus memimpin kamu dalam doa. Nah, bukan Roh Kudus berdoa ganti kamu, tapi kamu kayak gitu, kayak kamu. Makanya tadi saya bilang saya diam, ada dialog batin. Nah, apa terinspirasi saya ngomong gitu. Bisa salah nggak? Bisa aja, tapi saya nggak mau dituduh. Tuhan nggak siap hari pegang rotan, salah lu doanya. Nggak gitu-gitulah Tuhan. Keren banget Tuhan. Saya mau bilang, dia keren abis itu. Wih, waduh. Coba lihat betapa dalam, betapa luas, betapa panjang, betapa lebarnya. Bayangin, itu kasih Tuhan. Siapa yang membatasinya? Kok lu hebat, lu bisa batasin kasihnya? Siapa yang bisa kasih ukuran berapa dalam? Kok lu yang berhak? Nggak bisa. Aduh, terlalu keren. Hey. Wah, terima kasih nih, Pastor Chris. Ya, luar biasa. Nah, saya rasa masih ada yang mau komen lagi sebelum nanti kita lanjutkan. Saya rasa sih udah
Nanti kita undang lagi Bung Kris nih kalau gitu. Tapi nanti bener deh, saya senang deh Do. Pertama Do saya nanti November saya ke Dallas, saya coba atur ya. Yeah. Memang saya nggak mau pelayanan, saya ke sana buat anak saya. Saya cuma mau spend time. Terus karena ini tahun 70 kan, jadi saya dengan dia. Lalu nanti saya mau atur dan nih kita jalan-jalan yuk ke teman Papa. Sedap. Iya boleh. Gitu. Sedap. Iyalah. Oke, puji Tuhan, terima kasih banyak Bung Kris. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa, Tuhan kasih kepada kita. Dan saya percaya kita yang ada di Jesus Calling Ministry ini bukan hanya menjadi pendengar saja. Melihat, ya, bukan hanya menjadi pendengar saja, rasanya enak didengar gitu ya. Rasanya firman Tuhan itu enak didengar. Bukan hanya didengar, tapi kita harus melakukan firman Tuhan itu. Apa yang sudah ditaburkan, mari kita sama-sama melakukan di dalam kehidupan kita. Satu hal moto daripada Jesus Calling ini, kita bergerak, tadi dikatakan bergerak dengan urapan penerobos. Siapa penerobos itu? Yesus yang menerobos. Kita mengikuti penerobos itu. Kita ada di belakangnya, dia sebagai kepala. Tadi dijelaskan oleh Bung Kris. Jadi, bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam Jesus Calling Ministry ini? Kita tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita tidak bergerak. Lihat, murid-murid Yesus dia bergerak sampai ada kuasa Tuhan itu ditunjukkan. Kalau kita cuma diam di tempat, kita kan ibu rumah tangga, saya ini pelajar, saya kan ini. Bagaimana Tuhan mau pakai kita? Saat ini, mari kita pakai. Tadi Bung Kris sudah banyak men-sharingkan firman Tuhan kepada kita. Mari kita pakai firman Tuhan itu untuk kita gunakan di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita lakukan firman Tuhan. Karena dikatakan tadi bahwa Christ in me, Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Bukannya di luar, dia ada di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan melihat rekaman dari pelayanan kita yang kita sudah lakukan selama ini. Silakan. Terima kasih Yesusku buat anugerah. Kita semua anak raja. Banyak orang yang minta-minta, banyak orang yang mengemis, mungkin ada juga orang yang gila. Dia ada di jalan, tapi kita bersyukur kita Setiap hari karena Tuhan baik. Amin. Karena Tuhan baik. Kira-kira karena Tuhan baik. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Selagi aku masih ada, bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkah. berterima kasih berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak bisa tunaikan syukurku
pagi ini Tuhan, oleh kemurahan kasih Tuhan, kami Kau izinkan bersama-sama Tuhan, bertemu di dalam kasih Tuhan, bersama oma opa terkasih. Tuhan, kami merindukan kasih Tuhan mengalir hari ini Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah hari ini Tuhan. Dulu ke sekarang, rasa saya tuh nggak hilang, ada dorongan gitu ya kan, kasih satu dari awalnya sampai bangun, sambil bangun, sambil orang-orang yang jongkok gitu kan, yang ada di jalan kita ambil di sini, kita di sini, kita main di sini, ya kan, itu mandiri banget. Saya itu nggak usah deh, kita tembok aja, nggak usah, ubin aja, nggak usah, kita bangun yang penting jangan kehujanan dan kepanasan, mintanya itu saya. Tapi Tuhan kasih itu udah jadi, oh begitu aja, aku bisa ditembok ya, bisa diubin ya, kok bisa jadi ya, aku bilang gitu. Nah, itulah kehebatan Tuhan itu luar biasa bagi saya itu. Ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap giat. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dan kita ya, luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Oma, mari kita jalani hidup kita di masa tua dengan penuh rasa syukur. Dan tetaplah berjalan bersama Tuhan sampai kita mencapai garis akhir sebagai pemenang. Jangan di hati ada hari esok, bahagia tak gentar, tak gentar. Aku tahu tiada pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sayang, sayang, sayang aku goyang yang badan, awalnya bergoyang dari anaknya, aku disayang Tuhan. Puji Tuhan. Ya, itu pelayanan kita dan kita akan berkembang terus, akan bergerak terus untuk memenuhi panggilan Kristus dalam kehidupan kita ya, menjadi penginjil-penginjil, membawa berita Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, dan kita akan berdoa saat ini. Silakan Bung Kris. Kembalilah dalam aktivitasmu, tanggung jawabmu dengan Tuhan, komitmenmu dengan Tuhan. Ketahui satu hal, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan berkati.